Tuhan, saat ini kami sudah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda kebenaran. Biarlah kami boleh memberi telinga kami untuk mendengarkan apa yang Engkau ingin nyatakan bagi kami. Biarlah hati kami juga dipersiapkan dengan satu kerendahan hati menerima firman Tuhan, agar apa yang kami terima boleh kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau juga berbelas kasihan atas hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan lidah maupun kata. Biarlah Tuhan urapi, biarlah boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan jelas bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur meskipun musim liburan, tapi kita tidak liburan beribadah. Ya, hari ini kita bersama-sama mau merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang masih berkisar sekitar firman Tuhan. Tema sore hari ini adalah bergaul dengan firman. Saudara, hari ini saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Ezra, pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Kitab Ezra di Perjanjian Lama, pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahia bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ayat ke-6, Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ayat yang ke-9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jarang sekali kita membahas kitab Ezra, dan mungkin kita juga jarang mendengar tentang Ezra. Saudara, kalau saudara mengikuti pembacaan Alkitab selama 1 tahun, saya percaya saudara sudah membaca kitab ini selesai. Dari pasal 1 sampai pasal 10. Kita mengenal Ezra sebagai salah satu pemimpin yang membawa rombongan kedua dari orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan. Kalau kita perhatikan mulai dari Ezra 1, itu kita melihat ada rombongan pertama yang sudah mulai pulang, yaitu yang dipimpin oleh Zerubabel. Pada waktu itu dia pulang dengan disetujui oleh Raja Kores, Raja Persia pada waktu itu. Kemudian di pasal yang ketiga kita lihat sudah ada dibangun mezbah. Saudara, pada waktu mereka kembali ke Yerusalem, mezbah itu sudah hancur. Pada waktu kembali ke sana, mereka mulai membangun mezbah kembali. Bukan hanya mezbah dibangun kembali, ibadah juga sudah dimulai kembali. Saat itu untuk fondasi bait suci juga sudah mulai diletakkan di sana. Lalu di Ezra yang ke-6 kita melihat bait suci sudah diselesaikan, kemudian diadakan pentabisan. Nah saudara, sore ini kita melihat di pasal yang ke-7 ini, kita melihat Ezra kembali ke Yerusalem bersama dengan rombongan yang kedua daripada orang buangan itu. Kepulangannya ini disetujui oleh Raja Artasasta, bahkan diberikan kuasa untuk kemudian nanti mengatur kebaktian rumah Allah. Saudara, dia pulang tidak dengan tangan kosong. Ezra diberi berbagai kemudahan oleh raja. Dia diperlengkapi dengan segala kebutuhan yang dia perlukan untuk ibadah di bait suci. Saudara, ini bisa terjadi karena dikatakan di firman Tuhan yang kita baca, terutama ayat 6 dan 9 tadi. Oleh karena tangan murah Allah melindungi dia. Saudara, bukan hanya di 2 ayat sebenarnya. Kalau kita lihat di akhir perikop ini pada ayat 28b, itu juga dia mengakui bahwa ada tangan Tuhan yang melindungi dia. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Allah melindungi, menaungi Ezra sedemikian rupa?
Dia bisa melakukan perjalanannya dari Babel sampai ke Yerusalem dengan segala kemudahan yang ada. Saudara, mungkin kita berpikir, mungkin karena sesuai dengan namanya yang berarti pertolongan, atau Tuhan adalah pertolongan. Benarkah demikian? Saudara, sekarang ini banyak sekali orang yang punya nama yang berbau Alkitab, bukan? Tetapi nama yang berbau Alkitab sekalipun itu tidak menjamin bahwa hidupnya berpadanan dengan namanya, hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan. Kita dengar ada Lukas yang dipenjara, ada John yang melakukan kriminal, bukan John pendeta kita ya. Ada nama-nama lain yang mungkin kita tahu, saudara. Bukan karena namanya, tetapi karena apa? Tangan Tuhan menaungi Ezra karena hidup Ezra itu berpaut erat kepada firman Tuhan. Saudara, Ezra ini adalah seorang imam keturunan Harun. Tetapi kita jarang sekali mendengar dia melakukan tugas keimamannya di dalam bait suci. Karena waktu itu memang bait suci sudah hancur. Justru Ezra ini kita kenal, terutama di dalam kitab Ezra dan Nehemia, kita melihat dia adalah seorang yang mahir dalam Taurat Musa, seperti yang dicatat di ayat 6 tadi. Dia seorang yang sangat suka mempelajari firman Allah. Bahkan bersama-sama dengan Nehemia, dia dikatakan sebagai seorang yang memprakarsai kebangunan rohani daripada umat Israel. Kemudian dia juga disebut-sebut sebagai penulis dari kitab 1 dan 2 Tawarik. Bahkan dia disebut sebagai penulis dari Mazmur 119. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Ezra ini, maka kita melihat bahwa seluruh kehidupannya dibangun di sekitar firman Allah. Bahwa hidupnya itu tidak jauh daripada firman Allah. Hidupnya berpaut dengan firman Allah. Dia bergaul dengan firman Allah. Lalu bagaimana Ezra mempraktekkan hidup yang bergaul dengan Allah? Hidup yang bergaul dengan Allah itu hidup yang seperti apa? Saudara, kita mari bersama-sama memperhatikan di ayat 10. Dan saya harap ayat ini tidak ditutup, saudara. Kita melihat Ezra mempraktekkan hidup yang bergaul dengan Allah dengan memiliki tekad. Tekad terhadap firman Tuhan, komitmen yang penuh terhadap firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Saudara, Ezra dan tadi saya menyebutkan juga Nehemia adalah dua tokoh utama pada masa kepulangan dari pengasingan. Nehemia seringkali disebut seorang pembangun, seorang organisator, seorang pemimpin yang hebat yang membawa umat Israel kembali membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Kemudian Ezra dikenal sebagai seorang ahli kitab, orang yang pintar menafsirkan hukum Tuhan. Saudara, dia orang yang terpelajar dan bersama-sama dengan Nehemia tadi saya katakan dia memprakarsai kebangkitan rohani orang Israel dengan adanya pembacaan firman Tuhan. Dialah yang membawa umat Israel yang kembali dari pembuangan itu berbalik kepada firman Tuhan. Membawa orang-orang buangan ini yang tadinya mungkin sudah melupakan firman Tuhan, dibawa kembali kepada firman Tuhan. Saudara, sebelum Ezra melakukan segala sesuatu, sebelum Ezra melakukan apa yang dia mau lakukan di Yerusalem. Bahkan sebelum dia sampai di Yerusalem, Ezra sudah bertekad. Di ayat 10 tadi dia dikatakan begini, sebab Ezra telah bertekad. Saudara, Ezra punya komitmen. Ezra karena punya komitmen, punya tekad, dia mempersiapkan hatinya, mempersiapkan dirinya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, saya percaya ketika Tuhan melihat tekad daripada Ezra ini, Tuhan memimpin, tangan Tuhan menaungi Ezra sehingga dia bisa melakukan perjalanannya mulai dari Babel sampai ke Yerusalem tanpa kekurangan suatu apapun. Hatinya sudah siap dengan apa yang mau dilakukan dengan firman Tuhan dan apa yang mau Tuhan dia kerjakan di Yerusalem nanti. Saudara,
Hari ini banyak orang menginginkan berkat pertolongan Tuhan, tetapi tidak pernah menyiapkan hatinya untuk Tuhan dan firman Tuhan. Saudara, orang-orang yang demikian melakukan kehidupan sepanjang minggu dengan melakukan hal-hal yang menjauh daripada firman Tuhan. Hati pikiran yang tidak pernah terpikirkan dengan firman Tuhan. Perkataan yang tidak membangun, perkataan yang kotor, pikiran yang salah. Tetapi kemudian di hari Minggu mereka datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan memberkati mereka, meminta Tuhan memakai mereka. Menurut saudara, apakah Tuhan berkenan dengan orang yang demikian? Saudara, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan pun saya percaya saudara sudah menyiapkan hati di rumah. Orang yang tidak pernah menyiapkan hati ketika datang beribadah kepada Tuhan, jangan harap dia diberkati Tuhan. Makanya ada yang kemarin waktu contoh Andri mengatakan bahwa kadang-kala orang datang ke gereja tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Hatinya tidak disiapkan untuk itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Ezra tahu bahwa Tuhan tidak berkenan atas hal yang demikian. Oleh karena itu dia, saudara, bertekad hati, memiliki komitmen, maka dia mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, hati yang siap dikatakan di dalam Mazmur 24 ayat 4 sampai 5. Hati yang siap adalah hati yang murni. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Inilah orang yang sudah menyiapkan hati. Ketika orang menyiapkan hatinya untuk Tuhan dan firman-Nya, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, sebelum kita melakukan segala sesuatu, membaca firman Tuhan, sebelum kita melayani, sebelum kita melakukan pekerjaan apapun, jika kita persiapkan dengan baik, dengan hati yang berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memperkenankan apa yang kita lakukan. Itu yang dilakukan oleh Ezra. Sebelum dia melakukan segala sesuatunya, di dalam dirinya sudah ada satu komitmen. Saudara, mari kita lihat apa yang dia lakukan selanjutnya. Kembali kita lihat di ayat 10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Ezra ini diperkirakan dia lahir dan dibesarkan di negeri Persia. Di antara orang Kasdim yang sangat terkenal dengan sastra mereka. Orang Kasdim yang sangat terkenal dengan ilmu perbintangan mereka. Tetapi bagi Ezra, semua itu tidak lebih penting daripada firman Tuhan. Oleh karena itu Ezra menetapkan hatinya untuk mempelajari firman Tuhan. Saudara, bagian perikop yang kita baca tadi memberitahukan kepada kita bahwa Ezra ini adalah seorang guru yang fasih dalam hukum Musa yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Dia juga seorang ahli kitab, seorang imam, seorang pengajar yang mengerti betul tentang perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Ternyata saudara, Ezra tidak hanya dikenal di antara bangsanya. Dia bahkan dikenal pengetahuan firman-Nya itu oleh Raja Artasasta. Meskipun dia sudah mahir dikatakan di dalam firman Tuhan, perlu dicatat bahwa dia tidak pernah puas dengan pengetahuan yang dia miliki. Dia terus memberi dirinya, mengabdikan dirinya untuk belajar firman Tuhan terus-menerus dengan rajin, saudara. Supaya apa? Supaya dia lebih lagi mengetahui, lebih lagi mengenal firman Tuhan dengan lebih baik. Di dalam diri Ezra ada rasa lapar dan haus yang sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Dia mempelajari firman Tuhan, dia bahkan melakukan firman Tuhan, bahkan ketika dia berada di tengah-tengah orang yang belum mengenal Allah. Saudara, kalau hari ini kita berada di tengah orang yang belum mengenal Tuhan, beranikah kita melakukan firman Tuhan di antara mereka? Saudara, setiap kali kita melihat tangan murah Allah dinyatakan di dalam kehidupan seseorang, kita dapat meyakini bahwa orang seperti ini adalah orang-orang yang seperti Ezra. Hidupnya
berpaut dengan firman Tuhan. Ketika Ezra meneliti Taurat Tuhan, saya percaya ada keingintahuan yang semakin mendalam untuk firman Tuhan. Oleh karena itu dia terus mengejar firman Tuhan itu, supaya dia lebih dan lebih lagi boleh memahami firman. Saudara, orang-orang yang mengejar firman Tuhan, dia akan mengejarnya seperti mengejar sesuatu yang berharga. Dalam diri orang yang mengejar firman Tuhan, di dalam hatinya ada keinginan yang sangat mendalam akan firman Tuhan. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Saudara, terutama yang punya anak, yang sudah pernah punya anak ya, atau yang melihat ponaan kita, mungkin kita pernah memperhatikan bayi, terutama bayi yang masih baru lahir. Salah satu hal yang paling alami di dunia ini untuk bayi, saudara, adalah keinginan untuk diberi makan. Ya, kalau bayi pertama diajarin minum susu, ya, saudara. Kalau bayi ini sudah mulai bisa memegang sesuatu, mulai dia memegang apapun yang ada di sekitarnya, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Saudara, mereka mungkin tidak tahu untuk apa kaki mereka. Tetapi sejak mereka lahir, bayi-bayi ini, mereka tahu mengapa mereka memiliki mulut. Saudara, ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Sebagai bayi yang baru lahir merindukan susu yang murni. Maka seharusnya kita sebagai orang-orang percaya juga punya kerinduan, juga punya keinginan akan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Saudara mungkin tahu atau mengenal orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen, tetapi tidak pernah memberi diri untuk belajar firman Tuhan. Yang di dalam dirinya tidak ada keinginan untuk membaca firman Tuhan. Dan bahkan saudara, ada orang-orang yang demikian ini, mau datang ke gereja pun harus dibujuk. Saudara, tentu orang yang seperti ini tidak akan pernah mengalami kedewasaan rohani. Keinginan kita akan firman Tuhan harus sama alaminya dengan keinginan seorang bayi akan susu yang murni. Saudara, kalau kita memperhatikan tangan murah Tuhan menaungi, melindungi Ezra, itu karena dia memiliki keinginan akan firman Tuhan yang begitu kuat. Dia punya keinginan untuk dipakai Tuhan, dia punya keinginan untuk melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan memberkati dia. Saudara, orang yang mengejar firman Tuhan bukan hanya ingin, tetapi dia suka. Kalau orang suka, maka dia akan terus mengejarnya. Demikian juga kalau seseorang suka dengan firman Tuhan, dia akan terus membaca, dia akan terus belajar. Itu yang dilakukan oleh Ezra. Mazmur 119 ayat 16 memberitahukan kita, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Saudara, ketika seseorang menyukakan dirinya dengan firman Tuhan, bersuka dengan firman Tuhan, maka firman itu akan nyata di dalam kehidupannya. Seorang penginjil yang bernama Robert Summer, dia menceritakan tentang seorang laki-laki di dalam tulisan bukunya. Dia menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang mengalami luka parah karena ledakan. Karena ledakan itu, saudara, dia kehilangan penglihatannya. Wajahnya rusak berat dan dia juga kehilangan kedua tangannya. Sebagai seorang Kristen baru yang suka baca firman Tuhan, dia mengalami satu kekecewaan besar. Karena dia sudah tidak bisa lagi membaca firman Tuhan. Saudara, tetapi kemudian dia mendengar ada seorang wanita yang ada di tempat lain. Orang ini juga tidak bisa membaca dengan matanya. Tetapi bisa membaca Alkitab dalam huruf Braille itu dengan bibirnya. Saudara, biasanya orang dengan tangan meraba-raba, tetapi wanita itu membaca dengan bibirnya.
Nah, kemudian si pria ini juga ingin melakukan hal yang sama, maka dia dikiriminlah Alkitab dengan tulisan Braille itu tadi. Maka dia mencoba mendekatkan bibirnya dengan tulisan itu. Tetapi saudara, ternyata saraf di ujung bibirnya pun mengalami kerusakan akibat ledakan. Apakah dia putus asa? Tidak. Keinginan, kesukaan dia akan firman Tuhan mendorong dia terus berusaha. Satu hari dia mencoba lagi mendekatkan Alkitab huruf Braille itu di tepi bibirnya. Dan tanpa sengaja lidahnya menyentuh huruf-huruf itu. Dan dia bisa membaca dengan lidahnya. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Ketika Robert Summer menulis bukunya ini, pria itu sudah membaca Alkitab dengan lidahnya itu sebanyak 4 kali. Inilah orang yang sungguh rindu, menginginkan dan suka akan firman Tuhan. Dan dia tidak putus asa dengan keterbatasan dirinya untuk membaca firman Tuhan. Oleh karena itu ketika orang tidak suka dengan firman Tuhan, saudara, kita sulit dan kita tidak bisa membuat mereka membaca Alkitab. Tetapi ketika mereka suka dengan firman Tuhan, justru kita tidak bisa menyetopnya, kita tidak bisa menjauhkan mereka dari firman Tuhan. Martin Luther pernah berkata, Alkitab itu hidup. Dia berbicara kepadaku. Alkitab itu punya kaki, dia mengejarku. Alkitab itu punya tangan, dia memegangku. Saudara, seorang yang hidup bergaul dengan firman Tuhan, dia selalu punya keterikatan yang kuat dengan firman Tuhan. Dia tidak bisa menjauh daripada firman Tuhan. Inilah yang terjadi dengan Ezra. Ketika dia hidup bergaul dengan firman Tuhan, dirinya punya tekad yang sungguh-sungguh, komitmen untuk meneliti firman Tuhan dan terus mengejarnya. Meskipun saudara, dia sudah mahir. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya kerinduan yang sama seperti Ezra? Saudara, dia mempraktekkan hidup yang bergaul dengan firman Tuhan itu dengan juga melakukan firman Tuhan. Di selanjutnya ayat yang ke-10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Saudara, pendeta George Muller, dia mengatakan kekuatan kehidupan rohani kita akan sebanding dengan penempatan firman Tuhan dalam hidup dan pikiran kita. Dia juga mengatakan, saya sungguh-sungguh menyatakan ini dengan pengalaman 54 tahun. Di awal 3 tahun pertama dia menjadi orang percaya, dia katakan saya mengabaikan firman Tuhan. Tetapi sejak saya mencari firman Tuhan, saya sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, berkat itu luar biasa. Saudara, sungguh satu berkat yang luar biasa itu dinyatakan ketika dia terus-menerus memberi dirinya untuk belajar firman Tuhan. Dia kemudian melanjutkan, saya melihatnya sebagai hari yang hilang ketika saya tidak melakukan firman Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Kita bersyukur hari ini kita juga diberkati oleh firman Tuhan. Baik kita secara pribadi, gereja kita, masih ada pemberitaan firman di tengah-tengah kita. Tetapi pertanyaan ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, apakah kita juga mohon Tuhan menolong kita untuk melakukan firman itu? Saudara, kalau kita sudah terima firman tetapi tidak pernah melakukannya, maka kita tidak akan pernah mencapai apa yang Tuhan ingin kita capai di dalam kehidupan kita maupun bagi gereja Tuhan. Itu sama sesuatu yang sia-sia, saudara. Sama halnya dengan seorang dokter yang kemudian dia pergi ke sekolah kedokteran, mempelajari berbagai teknik operasi yang modern sekalipun, tetapi dia menolak untuk mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Dapatkah saudara membayangkan betapa banyak kerugian yang ditimbulkan? Bukankah itu juga sesuatu yang sia-sia dia lakukan? Demikian pula, dapatkah kita juga membayangkan diri kita ketika kita mengaku Kristen tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan? Bukankah itu sesuatu yang menyedihkan? Saudara, firman Tuhan terus diberitakan dan juga kita diberitahu untuk boleh terus melakukan firman Tuhan.
Sebagaimana yang diingatkan oleh Yakobus pasal yang pertama ayat ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan jangan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Saudara, Ezra, dia tidak asal belajar. Tetapi dia sungguh-sungguh mengabdikan dirinya untuk rajin mempelajari firman Tuhan. Bagi dia tidak ada hal lain yang bisa menggantikan waktunya untuk belajar firman Tuhan. Dia mencerna firman itu ketika dia mempelajari firman itu. Sehingga firman yang tercerna di dalam hatinya itu yang mengubahkan hidupnya. Ketika hidupnya diubahkan, dia semakin setia mengamati apa yang dia pelajari. Saudara, Ezra belajar, kemudian mempraktekkan di dalam kehidupannya. Dia menerapkan apa yang dipelajari di dalam setiap perilaku hidupnya. Dan dia memastikan dia melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Saudara, ini juga menjadi ingat-ingatan bagi setiap kita. Kadangkala kita sudah dengar firman Tuhan, tetapi kita tidak punya tekad yang sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan. Dan kira kita boleh terus memohon belas kasihan Tuhan bagi setiap kita. Dan kita boleh belajar dari teladan Ezra ini. Membaca firman Tuhan, mempelajarinya, kemudian melakukannya. Tidak sampai di situ. Ezra dengan segala yang dia punyai, pengetahuan tentang Alkitab, kemahirannya di dalam statusnya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang imam, dia mengajarkan firman itu kepada bangsa Israel. Saudara, di akhir ayat yang ke-10 mengatakan, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Maka ayat 10 memberitahukan kepada kita secara keseluruhan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara, saya tahu bahwa di antara kita ada yang berprofesi sebagai guru, ya. Entah itu guru sekolah minggu anak, guru KPR, atau guru les, atau bahkan kita sebagai orang tua adalah pengajar bagi anak-anak, bahkan bagi cucu kita. Saudara, hal yang kita tahu bahwa ketika kita mengajar, kita bukan sedang menampilkan pengetahuan seseorang. Tetapi kita mau membuat suatu poin pembelajaran itu menjadi jelas bagi mereka yang mendengarkannya. Setuju? Setuju ya? Soalnya kalau kita kan pernah jadi murid ya. Kalau kita mendengar guru menjelaskan tetapi tidak jelas, rasanya tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga menjadi tugas kami para hamba Tuhan ketika membagikan firman Tuhan. Kami harus membuatnya menjadi jelas bagi jemaat sekalian supaya firman itu dapat diterima, kemudian dapat dilakukan. Bahkan ketika kita memiliki firman itu, kita bisa membagikannya kepada orang lain. Saudara, saya percaya masing-masing kita memiliki sejumlah pengetahuan tentang firman Tuhan. Mungkin setiap orang berbeda. Tetapi dengan apa yang kita dapat dari pengetahuan firman Tuhan itu, kita dapat dengan cara kita masing-masing menjelaskan, membagikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Apa yang kita sampaikan? Saudara, satu hal yang sangat sederhana. Kita menyampaikan kebenaran Tuhan tentang siapa Tuhan dan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Saya percaya dua hal ini yang paling mendasar ini pasti saudara miliki. Kita bisa menceritakan siapa Tuhan dan apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita. Ini yang seringkali kita sebut sebagai kesaksian. Kesaksian yang bisa kita sampaikan lewat kata-kata, bahkan yang terutama melalui tindak perbuatan kita. Saudara, seiring kita belajar firman Tuhan, kita mengalami pertumbuhan, maka kita akan lebih mudah membagikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukankah ini satu hal yang patut kita lakukan? Ketika kita melihat ada orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita, teman kita, saudara, keluarga besar kita,
mereka yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mendengar Injil Tuhan, bukankah kita juga punya kerinduan untuk membagikan firman itu kepada mereka? Saudara, D.L. Moody berkata, Alkitab tidak diberikan untuk informasi kita, tetapi untuk transformasi kita. Sekali lagi saya membacakan bahwa Alkitab atau firman Tuhan diberikan kepada kita bukan untuk informasi, saudara, tetapi untuk transformasi kita. Dan pengajaran adalah salah satu tools yang utama yang Tuhan pakai untuk mempengaruhi perubahan di dalam kehidupan manusia. Inilah yang dilakukan oleh Ezra. Ezra memahami betul bagaimana caranya membawa bangsa ini kembali kepada Tuhan. Bagaimana membawa mereka back to Bible. Jadi Ezra harus mengajarkan firman itu kepada mereka. Dia mengajarkan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan kepada umat Israel. Saudara kalau baca di Nehemia 8, saat Ezra membacakan firman Tuhan, rakyat menangis. Mereka menyesali dosa mereka. Mereka bertobat kembali kepada Tuhan dan hidup mereka diperbaharui. Saudara, ketika firman Tuhan itu menjadi penting, sesuatu yang berharga bagi kita, saya percaya itu ingin kita bagikan juga kepada orang-orang terdekat kita terutama. Ketika kita sungguh-sungguh bergaul dengan firman Tuhan, kita juga rindu orang lain juga bisa merasakan bagaimana ketika hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana mereka yang tidak percaya boleh percaya kepada Tuhan, boleh mengenal Yesus dan mengalami pembaharuan kerohanian mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejak kita mengenal Yesus sampai hari ini, saya percaya kita punya satu kerinduan untuk lebih mengenal Yesus lebih dalam, mengenal kehendaknya lebih dalam lagi. Dan itu tidak bisa tidak, kita harus hidup bergaul dengan firman Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan itu harus dimulai dengan satu komitmen yang sungguh-sungguh di dalam diri kita. Membaca firman Tuhan. Belajar sungguh-sungguh. Terus dan terus mengejar firman. Ketika kita sudah diberkati, mengerti firman itu, kita lakukan, lalu kita bagikan kepada orang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sendiri mengalami perubahan hidup oleh karena firman yang hidup itu, mari kita berbagi dengan orang lain. Tuhan Yesus memberikan banyak sekali teladan bagi setiap kita. Bagaimana sejak kecil dia belajar firman Tuhan. Ketika dia melakukan pelayanannya, dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang harus dia lakukan. Kemudian dia mengajarkannya kepada orang banyak yang mengikuti dia. Dan hari ini kita adalah orang-orang hasil pengajaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, entah saudara baru atau sudah lama mengenal Tuhan, mari kita terus hidup bergaul dengan Tuhan. Supaya hidup kita pun semakin mengalami pembaharuan dan pembentukan untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa tangan murah Allah bukan hanya menaungi Ezra, tetapi tangan murah Tuhan juga berada pada kita dan menaungi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami sekali lagi kehidupan kami sebagai orang percaya. Tolong kami ya Tuhan, sekali lagi kami boleh berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan. Kami boleh belajar untuk melakukan firman Tuhan. Bahkan kami juga diberi keberanian untuk membagikan firman itu kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami supaya kami pun boleh dikenal sebagai orang yang hidup bergaul dengan firman Tuhan. Orang yang terus-menerus mengalami pembaharuan, mengalami pembentukan oleh firman Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan, kami boleh semakin hidup serupa dengan Engkau.
Berkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.